Dalam pembahasan terdahulu telah disampaikan bahwa orang yang melihat dosa dengan kacamata kesadaran, yang pertama, dia akan melihat dosa sebagai kehancuran. Dia akan melihat dosa sebagai malapetaka besar. Sebagian orang melihat dosa hanya seperti lalat di ujung hidung yang hanya dengan sedikit gerakan lalat dosa itu akan hilang. Mereka berpikir dengan satu kali istighfar dosa akan lenyap. Mereka melihat dosa kecil dan mudah dihilangkan, sehingga mereka pun mudah untuk melakukan dosa. Sementara orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah kesadaran dalam melihat dosa, mereka melihat dosa sebagai kehancuran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami melihat dosa sebesar gunung yang akan jatuh menimpa dan menghancurkan kami. Sementara kalian melihat dosa itu seperti lalat di ujung hidung yang dengan sedikit gerak saja lalat dosa akan pergi. Jadi kalau Anda masih belum melihat dosa Anda sebagai kehancuran, Anda tidak dinamakan orang yang sadar. Yang kedua, orang yang melihat dosa dengan kacamata sadar akan bangkit berdiri penuh kesungguhan untuk menutupi segala kekurangan, untuk mengejar segala ketertinggalan. Yang ketiga, apabila seseorang telah melihat dosa dengan kacamata kesadaran, maka ia akan berjuang untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa di dalam hati. Maksudnya, semua dosa yang masih terasa nikmat oleh hati, berarti itu ikatan dosa dengan hati. Ya, riba misalnya, kalau hati Anda masih melihat riba sesuatu yang nikmat, berarti antara hati Anda dengan dosa riba masih ada ikatan. Semua dosa yang dalam hati Anda masih nampak sebagai keindahan, sebagai kenikmatan, menunjukkan bahwa antara hati Anda dengan dosa masih ada ikatan. Tugas dan perjuangan kita semua adalah semua dosa harus terasa pahit. Anda tidak akan lepas dari dosa secara utuh, secara total, kalau Anda masih melihat dosa itu manis. Nah, maka orang-orang yang melihat dosa dengan kacamata sadar berjuang untuk melihat dosa, untuk merasakan dosa sesuatu yang pahit. Semua dosa yang masih terasa panas, yang masih terasa manis, kemungkinan besar akan Anda lakukan. Anda hanya perlu menunggu waktu dan peluang saja. Begitu Anda peluang, Anda akan menjatuhkan diri dalam dosa tersebut karena Anda masih melihatnya manis. Yang terakhir, orang yang melihat dosa dengan yaqzah, dengan kesadaran, akan berjuang untuk membersihkan diri. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 pembersih diri. Pembersih diri 4 sewaktu dalam kehidupan, kemudian 3 setelah berada di alam kubur, dan 3 pula nanti setelah berada di mahsyar. Adapun 4 pembersih dosa sebelum seseorang wafat, yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah taubat, yang ketiga adalah melakukan kebaikan. Kebaikan kepada manusia, bahkan kebaikan kepada binatang sekalipun menghapuskan dosa. Dan penghapus atau pembersih dosa yang keempat sebelum seorang wafat adalah ketabahan dan kesabarannya dalam ujian. Ini 4 pembersih dosa sebelum kematian. 3 pembersih dosa setelah seseorang berada di alam kubur. Yang pertama adalah
doa. Doa orang-orang yang masih hidup. Dan yang kedua adalah syafaat. Artinya ada sejumlah amal-amal yang Allah terima menjadi syafaat bagi orang yang telah wafat. Antara lain apabila jenazah disolatkan 40 orang lebih dan semuanya bersih dari syirik, maka salat ke 40 orang yang bersih dari syirik tidak hanya memiliki bobot seperti doa, tapi salat ke 40 orang ini Allah terima menjadi syafaat bagi orang-orang yang telah wafat. Pembersih dosa yang ketiga setelah sampai di alam kubur adalah ujian-ujian kubur. Baik ujian fisik dalam kubur seperti himpitan alam kubur, ataupun ujian berupa rasa takut, ataupun ujian berupa pertanyaan mungkar dan nakir. Segala ujian-ujian kubur ini ternyata menghapuskan dosa. Jemaah sekalian, adapun penghapus dosa, pembersih dosa apabila telah sampai di mahsyar, telah sampai di akhirat, ada 3 juga. Ibnu Qayyim mengatakan 4, bisa 3. Kita anggap saja 4. Yang pertama, pembersih dosa di akhirat yang pertama adalah ahwalul qiyamah, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Dan yang kedua adalah kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Apa perbedaan huru-hara dan kesulitan? Huru-hara kiamat adalah huru-hara yang dialami semua orang. Adapun kesulitan kiamat adalah kesulitan yang dialami oleh individu-individu manusia. Karena sesampainya di akhirat, 2 hal ini terjadi. Kadang-kadang huru-hara berlaku untuk semua orang. Misalnya Allah mendekatkan matahari hanya 1 mil di atas ubun-ubun kita semua. Ini dinamakan huru-hara karena terjadi terhadap semua orang. Kecuali 7 golongan orang yang memang dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy. Nah, yang kedua, kesulitan. Kesulitan hari kiamat berbeda dengan huru-hara. Yang dimaksud dengan kesulitan yang bersifat individu dan pribadi-pribadi. Misalnya ada orang yang tenggelam dalam lautan, tenggelam di dalam keringat. Keringatnya mencapai betis, ada yang keringatnya mencapai pinggang, ada yang keringatnya mencapai dada dan selanjutnya. Nah, ini bersifat kesulitan pribadi. Karena keadaan satu orang berbeda dengan orang lain. Akan tetapi, baik huru-hara yang bersifat umum ataupun kesulitan yang bersifat pribadi, dua-duanya menghapuskan dosa. Pembersih dosa berikutnya di akhirat, yang ketiga adalah syafaat. Syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nabi-nabi memberikan syafaat. Orang-orang yang syuhada, mereka bahkan memberikan syafaat untuk 70 orang. Dan orang-orang yang saleh pun memberikan syafaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Orang-orang kafir mengatakan di hari ini tidak lagi ada syafaat untuk kami, wala sadiqin hamim, dan tidak pula ada sahabat-sahabat yang akrab. Karena di antara syafaat di hari akhirat adalah syafaat dari sahabat-sahabat yang akrab, yaitu sahabat-sahabat yang menyatukan kita di dalam ketakwaan. Jadi kalau di antara kita terbentuk persahabatan dalam ketakwaan, maka akan ada syafaat antar sesama kita. Maka pembersih dosa yang ketiga adalah syafaat. Rasulullah memberikan syafaat. Orang-orang yang saleh pun memberikan syafaat. Lalu pembersih dosa yang keempat di hari akhirat adalah
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, kita memasuki pembahasan pada halaman 234 as-salis yang ketiga. Yang ketiga maksudnya dari 3 kesadaran. Sadar yang pertama adalah sadar nikmat, sadar yang kedua adalah sadar dosa, dan sekarang yang ketiga, apa itu? Al-intibahu lima'rifati ziyadati wan nuqsani minal ayyam. Kesadaran melihat hal-hal yang berlebihan dan hal-hal yang berkekurangan dalam perjalanan waktu. Jamaah sekalian, coba Anda dengar, semakin seseorang memiliki iman dan ilmu, maka semakin ia memiliki sudut pandang yang lebih tinggi. Dan ingat, ketangguhan seseorang dalam beramal saleh karena dia memiliki sudut pandang yang sangat tinggi. Sudut pandang ataupun mindset ataupun pemahaman. Coba jamaah sekalian, orang-orang yang berpemahaman dangkal, orang-orang yang bermindset rendah, misi mereka dalam ibadah hanya menghindari dosa. Yang penting gak berdosa. Ini pemahaman dangkal atau mindset dangkal sebagian orang. Mereka beribadah hanya untuk menghindari dosa. Kalau tujuan ibadahnya hanya menghindari dosa, dipastikan dia hanya menjalankan yang wajib saja, dan dia tidak akan melakukan yang sunnah. Karena sekali lagi, mindsetnya dalam beribadah hanya sekedar menghindari dosa. Tetapi ada orang tertentu yang dianugerahi oleh Allah mindset yang tinggi, sehingga tujuan mereka dalam beribadah lebih dari sekedar menghindari dosa, melainkan mereka ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam ibadah. Sehingga begitu ada peluang-peluang melakukan ibadah sunnah, mereka pun melakukannya, karena target mereka dalam beribadah bagaimana mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, jadi mindset, sudut pandang, pola pikir seseorang dalam beribadah sangat menentukan ketangguhannya dalam beribadah. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa kesadaran yang ketiga adalah kesadaran terhadap hal-hal berlebihan dan berkekurangan. Artinya, ada orang yang melihat kesalahan itu hanya dosa. Ini level rendah, mindset rendah. Adapun orang-orang yang level tinggi, mereka tidak hanya melihat kesalahan itu hanya satu pelanggaran, tapi mereka pun melihat bahwa hal-hal yang berlebihan adalah satu kesalahan. Saya ulangi, kalau bagi Anda kesalahan hanya dosa, ini sudut pandang yang rendah. Adapun orang-orang yang memiliki sudut pandang yang tinggi, mereka tidak lagi melihat kesalahan itu hanya sekedar dosa, tapi sikap-sikap berlebih-lebihan pun mereka melihatnya sebagai kesalahan. Contoh, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 hal-hal yang berlebihan. 5 hal yang berlebihan ini, kalaupun bukan dosa, tapi jelas racun hati, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama jamaah sekalian, berlebihan yang pertama adalah berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara. Dalam istilah Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan 5 hal ini dengan 5 racun hati. 5 racun hati. Yang pertama adalah berlebihan dalam berbicara. Apabila ada satu keinginan terhadap seseorang,
Dan keinginan itu akan selesai dengan pembicaraan 10 menit. Ternyata Anda berbicara setengah jam. Berarti 20 menit adalah berlebihan. 20 menit adalah berlebihan. Ini yang saya maksudkan jamaah sekalian. Di kalangan awam seperti kita belum melihat hal-hal yang berlebihan ini sebagai kesalahan. Ya, kita hanya melihat kesalahan itu dosa. Yang bukan dosa bukan kesalahan. Ini kacamata orang awam. Adapun kacamata orang-orang yang benar-benar saleh, mereka gak melihat kesalahan itu hanya sebatas dosa. Nah, ini dia nomor satu. Orang-orang yang betul-betul saleh, mereka melihat sikap berlebih-lebihan pun satu kesalahan, meskipun bukan dosa. Baik, sikap berlebihan yang pertama adalah berlebihan dalam berbicara. Segala keinginan yang bisa disampaikan dalam 10 menit, maka sisanya dinamakan dengan fudul. Bahasa tazkiyatun nafs dinamakan dengan fudul, yaitu berlebih-lebihan. Baik, fudul yang kedua, berlebihan yang kedua, fudulun nazar. Berlebihan dalam memandang. Berlebihan dalam memandang. Berlebihan dalam memandang dengan dua pengertian. Yang pertama, berlama-lama melihat kejayaan orang-orang kafir atau kejayaan orang-orang fasik. Ternyata Anda tidak dibenarkan berlama-lama memandang kejayaan orang kafir dan kejayaan orang-orang fasik. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. Kalian tidak boleh berlama-lama melihat aneka nikmat yang menumpuk bagi orang-orang kafir. Kenapa tidak boleh melihat kemajuan orang-orang kafir dan orang fasik berlama-lama? Kenapa tidak boleh? Jemaah sekalian, agar kita tidak salut dengan mereka lalu kita merendahkan diri. Karena kadang-kadang orang-orang lemah iman model kita kadang-kadang berpikir, ini orang fasik, hartanya banyak, sementara saya orang yang berjuang untuk baik selalu dalam kesulitan. Jadi muncul rasa salut Anda dengan mereka, padahal kefasikan mereka luar biasa. Dan muncul pandangan rendah Anda dengan diri Anda, padahal Anda dalam kebaikan. Nah, ini enggak dibenarkan. Kemudian berlebihan memandang yang kedua adalah memandang yang diharamkan. Memandang lawan jenis, memandang tontonan-tontonan yang enggak boleh. Jamaah sekalian, Nabi kita membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Pertama, sebatas darurat. Anda belanja di Indomaret, saya kira Anda pasti melihat pelayannya. Sebatas pandangan yang darurat Anda dimaafkan. Tapi sebatas pandangan yang darurat. Anda bisa dilihat jari-jarinya. Ini jarinya Masya Allah lentik sekali. Ini Masya Allah tangannya enggak, sebatas darurat saja. Karena pandangan sebatas darurat adalah pandangan yang memang gak bisa Anda hindari. Pandangan yang memang gak bisa Anda hindari. Baik. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, "Wahai Ali, an-nadhratan nadhrah." Jaga pandanganmu wahai Ali. Fa inna ma lakal ula wa 'alaika ats-tsani. Karena pandangan pertamamu ditoleransi, tapi pandangan keduamu adalah dosa. Pandangan pertama ditoleransi karena pandangan pertama ini tidak disengaja. Tapi pandangan yang kedua ini sudah rencana. Pandangan pertama tapi berlama-lama, berlama-lamanya ini disengaja. Tapi pandangan pertama saja itu
maafkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqa aw man taraka an-nadhra ila al-haram, a'tahu Allah al-iman wajada halawatah," atau kama qala. Siapa yang berusaha meninggalkan dan menjauhi pandangan-pandangan haram, maka Allah akan memberikan hatinya rasa manis beribadah. Jadi kalau mata kepala ini selalu dicemari dengan yang haram, maka mata hati ini pun tidak akan mencicipi manisnya ibadah. Jadi jangan lagi bertanya-tanya, kenapa saya nggak rasakan nikmatnya ibadah? Jangan lagi bertanya-tanya kalau ternyata pandangan selalu Anda kotori dengan yang haram. Karena saya ulangi, Nabi kita bersabda, siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, maka Allah akan memberikan hatinya rasa manis keimanan. Baik, ini hal berlebihan yang kedua, berlebihan dalam memandang. Nomor 3 jamaah sekalian, fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul. Tidak semua orang yang Anda kenal layak menjadi teman. Mayoritas orang hanya boleh menjadi pergaulan, gak boleh menjadi sahabat. Pergaulan mereka-mereka yang hanya hadir di dalam lahiriah Anda. Anda bicara dengan mereka, Anda ngobrol dengan mereka, Anda ramah dengan mereka. Akan tetapi ada orang-orang tertentu yang dinamakan dengan sahabat. Mereka gak cuma hadir di dalam lahiriah kita, mereka pun memasuki batin dan hati kita. Ini dua hal yang perlu dan wajib kita bedakan. Ada orang yang hanya boleh ada di lahiriah kita, kita tegur sapa, kita memandang, kalau dia sakit kita datangin. Tapi bagaimanapun kita nggak boleh menjadikannya sebagai sahabat yang lebih dalam. Karena jamaah sekalian, banyak dosa terjadi karena pergaulan dan persahabatan yang salah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi manusia ke dalam beberapa kategori. Pertama, beliau mengatakan, ini pernah kita sampaikan, ada manusia dengan kategori manusia vitamin. Anda membutuhkan mereka di setiap saat, sebagaimana vitamin pun Anda butuhkan di setiap saat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan Anda nasihat. Apakah orang-orang yang berilmu, ataukah sahabat-sahabat yang saleh? Orang-orang yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Orang-orang seperti ini adalah manusia vitamin. Anda nggak boleh terpisah dari orang seperti itu setiap waktu. Karena di setiap waktu Anda membutuhkan nasihat. Ini beliau namakan dengan manusia vitamin. Anda tidak membutuhkan vitamin jam 7 saja kan? Anda butuh vitamin setiap saat. Jadi manusia vitamin, manusia yang Anda butuhkan setiap saat, mereka adalah manusia-manusia yang watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Orang-orang yang selalu memberikan Anda nasihat. Subhanallah, ada orang-orang yang sangat berkah. Kalaupun mereka tidak bernasihat dengan kata-kata, mereka bernasihat dengan perilaku. Sehingga ada orang-orang tertentu dengan melihat mereka, kita ingat sejumlah kebaikan. Imam Ibnu Sirin rahimahullah, apabila beliau pergi ke pasar, orang-orang berhati lembut. Ada orang yang menangis melihat wajah Imam Ibnu Sirin. Kenapa demikian? Sekali lagi saya katakan, ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dengan melihat mereka kita ingat kebaikan Allah. Tapi ada orang-orang tertentu dengan melihat mereka kita ingat kejahatan. Mohon maaf tanpa menyebutkan nama, artis-artis dengan melihat mereka Anda ingat kejahatan. Anda ingat pula, oh ini pemain dangdut luar biasa.
Ingat pula, oh ini pemain jaipongan luar biasa ini. Ada orang-orang tertentu yang mengingatkan Anda tentang dosa. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengingatkan Anda tentang kebaikan. Maka saya katakan ada orang-orang berkah yang tidak selalu bernasihat dengan kata-kata, tapi dengan wajah mereka, dengan melihat mereka, kita dapatkan nasihat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, apabila aku gundah, apabila aku gelisah, maka aku berusaha melihat wajah guruku Imam Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena melihat wajah beliau, saya temukan kesejukan dan keteduhan. Apa yang dilakukan, katakan oleh Imam Ibnu Qayyim bukan sesuatu yang berlebihan. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kebaikan menghasilkan cahaya pada wajah, menghasilkan cahaya pada hati, melapangkan rezeki, kemudian membuat orang lain selalu cinta. Ini 4 manfaat kebaikan, kata Ibnu Abbas. Kalau Anda selalu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berikan cahaya di wajah Anda. Sehingga dengan memandang wajah Anda, banyak orang yang gelisah menjadi tenang. Dengan melihat wajah Anda, banyak hati yang tadinya panas menjadi sejuk. Jadi wajah orang-orang yang bertakwa, wajah mereka seperti Allah katakan, wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Karena wajah selalu mereka hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pancarkan di wajah mereka keteduhan, kesejukan dan cahaya. Sehingga orang-orang yang gelisah dengan melihat wajah mereka menjadi tenang. Ini manfaat kebaikan yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila seseorang sungguh-sungguh berbuat baik, sungguh-sungguh melakukan ketakwaan dan kesalehan, maka Allah pun akan memancarkan cahaya dalam hatinya, sehingga hati itu tidak berada dalam kegelapan, melainkan hati itu berada dalam cahaya. Kan kita sering sekali bingung. Terjadi satu persoalan, kita bingung bagaimana. Terjadi satu ujian, kita bingung harus bagaimana. Bingung Anda itu adalah kegelapan dalam hati. Seandainya Anda memiliki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, hati ini akan berada dalam cahaya, sehingga sesulit apapun ujian, Anda akan melihat jalan dengan jelas. Anda enggak lantas buta ataupun berada dalam kegelapan. Subhanallahil azim. Jadi kegelapan hati Anda, kebingungan hati Anda adalah kegelapan maksiat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan hati kalian furqan. Furqan itu pembeda, sehingga kalian gak bingung menentukan A dan B. Ingat jamaah sekalian, hidup ini tantangan. Kalau hidup ini hanya pilihan baik dan buruk, hidup ini sangat mudah. Tapi yang berat, bahwa dalam hidup pilihan-pilihan kadang-kadang antara buruk dengan buruk sekali, antara baik dan yang terbaik. Ini tantangan. Saya ulangi, kalau pilihan-pilihan dalam hidup hanya baik dan buruk, gampang kehidupan ini. Tapi seringkali dalam kehidupan, tantangan kita bukan pilihan baik dan buruk, tetapi pilihan antara buruk dengan buruk sekali. Atau yang kedua, pilihan antara baik dan yang terbaik. Ada 5 orang, ada 5 hal, baik semuanya, mana yang terbaik? Oh, itu sangat berat. Ada 5 keburukan, mana yang paling buruk? Kadang-kadang sebagian orang ada 5 keburukan, lalu mereka lepas tangan. Oh, Anda tidak menerima tantangan, Anda mau melepaskan diri dari ujian. Tahun 2024 masih lama nggak?
Anda akan dihadapkan dengan pilihan, bukan pilihan baik dan buruk, tapi Anda akan berhadapan dengan pilihan yang buruk dan buruk sekali. Antara buruk dan buruk sekali. Dan ini ujian bagi Anda jemaah sekalian. Anda membutuhkan furqan dari Allah. Anda membutuhkan cahaya agar bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang buruk sekali. Anda butuh cahaya untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang terbaik. Karena kalau Anda memilih yang baik padahal ada yang terbaik, Anda akan rugi. Atau kalau Anda memilih yang buruk sekali padahal ada yang sekedar buruk, Anda pun akan rugi. Dan ini kalau dihubungkan dengan 2024 terlalu jauh. Tapi hubungannya dengan perilaku dan pilihan hidup Anda sendiri. Amal saleh misalnya, ada amal yang baik, tapi ada amal yang lebih baik. Iya kan? Ada amal yang baik, ada amal yang lebih baik. Misalnya tamu datang, Anda sedang baca Quran. Baca Quran adalah baik, menghormati tamu adalah baik. Mana yang lebih baik? Anda membutuhkan furqan untuk melihat, karena ini bukan soal baik dan buruk. Ini soal baik dan yang terbaik. Baik. Hari ini Anda dapat undangan, keluarga atau sepupu mengundang Anda dalam resepsi pernikahan di gedung. Kalau Anda datang, jelas pandangan kemana-mana. Tapi kalau nggak datang, hubungan keluarga akan rusak. Di sini Anda tidak berhadapan dengan pilihan baik dan buruk, tapi Anda berhadapan dengan pilihan buruk dan yang terburuk. Kalau ternyata Anda melakukan yang terburuk, padahal ada yang sekedar buruk, Anda tidak dinamakan mendapatkan furqan dari Allah. Jadi furqan itu Anda melakukan yang buruk tetapi terhindar dari yang lebih buruk. Furqan itu bahwa Anda melakukan yang terbaik dan meninggalkan yang sekedar baik. Jadi betapa perlunya kita mendapatkan furqan dari Allah. Dan furqan itu bukan kecerdasan, bukan kepintaran, bukan lama mengaji. Furqan itu murni ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dalam beberapa keburukan Anda gagal menghindari yang terburuk, berarti Allah enggak memberikan Anda furqan. Atau dalam beberapa kebaikan Anda gagal melakukan yang terbaik, berarti Anda enggak mendapatkan furqan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Izz bin Abdus Salam menyebutkan ini satu kebaikan yang sangat halus. Maksudnya, kalau pilihan itu hanya baik dan buruk, jangankan Anda, anak kecil pun bisa membedakan baik dan buruk. Tapi pilihan-pilihan yang terburuk dari beberapa yang buruk, yang terbaik dari beberapa yang baik, ini pilihan-pilihan yang membutuhkan furqan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, tadi berlebihan bicara, yang kedua berlebihan memandang, yang ketiga berlebihan bergaul. Lalu dalam pergaulan ini manusia pertama adalah manusia vitamin, yang kedua adalah manusia obat. Manusia obat. Apakah Anda butuh obat setiap saat? Tidak. Anda butuh obat hanya saat sakit. Ketika Anda sehat, itu obat dibuang saja atau disimpan saja. Nah, ada manusia obat, Anda membutuhkan mereka tapi sesaat saja. Setelah itu Anda nggak membutuhkan mereka. Siapa itu? Ini kalangan profesional. Kalangan profesional, mereka adalah manusia obat. Anda butuh kehadiran mereka, tapi dalam musim tertentu. Lagi Anda bikin rumah, Anda butuh tukang. Lagi Anda benarin AC, listrik, Anda butuh tukang AC dan tikang listrik. Tapi setelah kebutuhan Anda selesai, Anda tidak butuh lagi kehadiran mereka. Ini jenis manusia yang kedua. Manusia yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah manusia penyakit, dan yang keempat adalah manusia virus.
Manusia virus ini orang-orang yang menularkan dosa, yaitu orang-orang yang jatuh dalam aliran-aliran sesat. Orang-orang penganut aliran sesat, percayalah, mereka tidak akan merasa cukup bahwa mereka tersesat. Mereka akan mencari korban-korban. Mereka akan menggait sejumlah orang yang bisa digelincirkan. Nah, baik. Dari 4 jenis manusia ini, manusia vitamin, manusia obat, manusia penyakit. Manusia penyakit ini pelaku dosa, namun mereka tidak menyeret Anda kepada dosa. Mereka mengatakan cukup saya aja yang jadi pemabuk, kalau kamu jangan. Tapi dia nggak berhenti. Ini manusia penyakit ini. Kalau manusia virus tadi adalah manusia pengikut aliran sesat, atau manusia yang hidup dengan berbagai macam bid'ah. Ini manusia virus. Dari 4 manusia ini, kata Imam Ibnu Qayyim, cuman 1 yang boleh ada dalam lingkaran pergaulan, yaitu manusia pertama saja, yaitu manusia vitamin. Adapun manusia jenis kedua, apalagi ketiga, apalagi yang keempat, 3 jenis manusia ini di luar, jangan masuk dalam pergaulan. Jadi simpelnya bukan berarti Anda eksklusif, tidak. Tetapi Anda ramah kepada semua orang, berikan ramah Anda kepada semua orang, tapi berikan persahabatan Anda hanya kepada sekelompok orang, yaitu manusia vitamin saja. Kalau yang kedua, ketiga, dan keempat, yang kedua ini tidak terlalu bermanfaat menjadi sahabat Anda. Nomor 3 dan keempat ini bahkan bisa merusak Anda. Maka cukup Anda berikan mereka kebaikan Anda berikan mereka keramahan Anda berikan mereka perhatian Anda. Tapi untuk menjadi seorang sahabat yang memasuki hati dan batin Anda, orang-orang ini gak boleh. Baik, ini nomor 3, berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul kalau Anda bergaul dengan 3 orang, karena dalam pergaulan Anda hanya 1 macam orang. Jemaah sekalian, berlebihan yang keempat, berlebihan tidur. Berlebihan tidur. Berlebihan tidur itu penyakit. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ada 5 tidur yang sangat bermanfaat. Ada 5 tidur yang sangat bermanfaat. Tidur yang paling bermanfaat adalah tidur ketika tubuh Anda sangat butuh tidur. Ketika Anda sedang letih, atau ketika Anda sedang sakit, nah ini tidur paling bermanfaat saat tubuh Anda sangat membutuhkan. Tidur kedua yang paling bermanfaat, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah tidur 1/6 terakhir malam. Tidur 1/6 terakhir malam. Anda tahu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membagi malam beliau menjadi 3 bagian. 1/6 yang pertama beliau tidur. 1/6 yang kedua beliau ibadah. 1/6 yang ketiga beliau tidur lagi. Maka Nabi SAW bersabda, puasa terbaik adalah puasa Daud, dan salat malam terbaik adalah salat malam Daud. Bagaimana salat malam Daud? Yaqumu sudusahu, yanamu sudusahu, wa yaqumu sudusahu, wa yanamu sudusahu. Nabi Daud itu tidur 1/6 pertama malam, kemudian ia salat 1/6 yang kedua, kemudian dia tidur lagi 1/6 yang ketiga. Jadi berapa jam itu kalau 1/6? Kalau malam Anda 12 jam, 1/6 berarti 2 jam. 1/6 2 jam. Baik jamaah sekalian, intinya dibagi 3. Yang 1/6 pertama tidur, 1/6 kedua ibadah, 1/6 berikutnya adalah tidur lagi. Ini tidur paling bermanfaat yang kedua. Tidur 1/6 terakhir malam. Tidur paling bermanfaat yang ketiga adalah tidur di awal malam. Maksudnya selesai Isya, Anda langsung tidur.
Ini tidur paling bermanfaat yang ketiga. Kemudian tidur bermanfaat yang keempat adalah tidur qailulah. Kemudian tidur bermanfaat yang kelima adalah tidur di saat Anda sedang gelisah. Anda sedang gelisah dengan ujian hidup. Nah, tiba-tiba Allah berikan Anda tidur. Nah, jadi inilah 5 tidur yang sangat bermanfaat. Artinya kalau tidur Anda dalam kategori 5 tidur ini, tidur Anda tidak dinamakan tidur berlebihan. Baik. Adapun tidur-tidur yang buruk, yang pertama jamaah sekalian adalah tidur selesai subuh. Besok Ramadan ya. Biasanya selesai subuh tidur. Kemudian tidur terburuk yang kedua adalah tidur selesai asar. Kenapa demikian jamaah sekalian? Selesai subuh, selesai asar adalah waktu ibadah. Makanya selesai subuh ada zikir pagi, selesai asar ada zikir sore. Karena 2 waktu ini adalah 2 waktu paling utama dalam beribadah. Jadi kalau waktu paling mulia di malam hari adalah sepertiga terakhir, maka waktu yang paling utama di siang hari adalah selesai subuh dan selesai asar. Maka berlama-lama berzikir selesai subuh dan selesai asar adalah waktu yang sangat agung sekali. Di antara hal yang menunjukkan betapa agungnya waktu setelah waktu subuh dan setelah asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr." Nanti di surga kalian akan melihat Allah sejelas kalian melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan temukan sedikit pun kesulitan melihat Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana saya agar melihat Allah nanti di surga? Nabi mengatakan, "Faman istata'a minkum alla yughlaba an salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha falyaf'al." Beliau mengatakan subuh dan asar awal waktu dan berjamaah. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini ada 2 tingkatan orang yang melihat Allah. Pertama, orang yang melihat Allah sekali sepekan hari Jumat. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud. Yang kedua, orang yang melihat Allah 2 kali sehari, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh menghadiri salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah. Maka jamaah sekalian, salat asar berjamaah ini berjuang agar Anda jangan sampai terlewatkan. Baik. Jadi karena keagungan subuh dan asar, maka orang yang melakukan kedua salat ini tepat waktu berjamaah akan mendapatkan keutamaan melihat Allah 2 kali dalam sehari setelah sampai di surga. Baik, inilah tidur yang sangat buruk. Tidur selesai subuh dan tidur selesai asar. Tidur terburuk yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah tidur selesai maghrib. Antara maghrib dan isya itu bukan waktu tidur. Kemudian tidur terburuk yang keempat adalah tidur dalam situasi-situasi ibadah. Ya, waktunya mendengarkan khutbah dia tidur. Nah, itu tidur yang sangat buruk itu. Waktunya salat malam dia masih tidur juga. Tidur dalam saat-saat ibadah adalah tidur yang tercela. Baik jamaah sekalian, jadi itulah tadi 5 tidur terbaik dan 4 tidur yang sangat buruk. Tidur berlebihan yang keempat apabila tidur Anda 4 tidur tadi, itu dinamakan tidur berlebihan. Apa berlebihan yang kelima sekarang? Yang kelima ini adalah berlebihan makan. Berlebihan makan. Saya lihat persoalan makan ini persoalan yang sangat
serius di kalangan ulama tazkiyatun nufus. Mereka mengatakan orang yang berlebihan makan, maka akan terjadi tumpukan hormon. Kalau sudah terjadi tumpukan hormon, akan naik syahwat. Dan kalau naik syahwat, dan dia seorang anak muda, ini bisa bahaya. Makanya Nabi kita bersabda, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau sudah mampu menikah, segera menikah. Kalau tidak mampu menikah, kata Nabi, banyak-banyak kalian berpuasa. Kenapa? Kalian anak muda makan terus, hormon menumpuk, kalian belum nikah, dan ini masalah. Maka beliau mengatakan agar banyak-banyak berpuasa. Ulama-ulama kita menyebutkan ada 6 kerugian dalam banyak makan. Saya nggak hafal semuanya. Yang pertama, berlebihan makan mengakibatkan syahwat semakin besar. Syahwat semakin kuat. Kalau syahwat ini kuat, takutnya Anda nggak bisa mengendalikan. Justru Anda yang dikendalikan. Kalau Anda ingin mengendalikan syahwat, kendalikan makan. Kemudian, kerugian kedua karena berlebihan makan, hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Kadang ada saatnya kita sangat mudah tersentuh, yaitu saat Anda sedang berpuasa. Adapun saat Anda kenyang dan berlebihan makan, hati Anda nggak akan mudah disentuh. Sehingga kalaupun disampaikan nasihat, Anda akan selalu mengambil posisi membantah, bukan posisi menerima. Karena orang yang selalu kenyang dan makan berlebihan, hatinya keras. Kerugian yang ketiga kalau banyak berlebihan makan, yang ketiga, berlebihan makan berarti berlebihan tidur. Antara makan dan tidur itu enggak berpisah. Nah, kalau Anda sudah berlebihan tidur, artinya Anda akan membuang banyak waktu. Sementara waktu modal terbesar Anda untuk bisa masuk surga. Kerugian keempat, kalau berlebihan makan, selalu kenyang, yang keempat akan hilang kecerdasan. Orang-orang yang berlebihan makan, kecerdasannya hilang. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak makan, dia butuh banyak minum. Karena makanan gak akan terurai tanpa minuman. Dan kalau Anda terlalu banyak minum, maka otak akan mengalami lembab. Kelembapan otak inilah yang mengakibatkan kurang cerdas. Maka anak kalau mau pergi ujian, tidak usah dikasih makan banyak-banyak. Nanti baru menyelesaikan soal pertama, anak udah tidur. Pelajaran semalam suntuk, hilang semuanya. Kemudian jemaah sekalian, kerugian berlebihan makan yang kelima adalah jelas. Semua penyakit adanya dalam makan yang berlebihan. Saya lupa apa kerugian yang keenam. Baik, kesimpulan inilah 5 hal yang berlebihan, tercela dan merupakan racun hati. Pertama, berlebihan bicara. Yang kedua, berlebihan memandang. Yang ketiga, berlebihan bergaul. Yang keempat, berlebihan tidur. Dan yang kelima adalah berlebihan makan. Perhatikan jamaah sekalian, kelima hal ini bukan dosa. Apakah kalau saya makan 10 kali nambah dosa? Bukan. Apakah kalau saya tidur berlebihan dosa? Enggak. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang memiliki pemahaman yang tinggi, memiliki mindset yang tinggi, mereka tidak melihat kesalahan itu hanya sekedar dosa, tapi mereka melihat kesalahan dalam hal yang berlebih-lebihan. Maka 5 hal yang berlebihan ini walaupun bukan dosa, tapi ini kesalahan. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesadaran yang ketiga adalah kesadaran untuk melihat hal-hal yang berlebih-lebihan dalam hidup. Kalau yang kesadaran yang kedua, kesadaran melihat dosa. Nah, kesadaran yang ketiga ini lebih tinggi.
bahwa Anda melihat kesalahan pada hal yang berlebih-lebihan. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa tanassul min tad'iha wan nadhar ila adh-dhanni biha li tadaruki faitiha wa ta'mir baqiha. Terjemahannya secara bebas, orang-orang yang punya kecenderungan 5 berlebihan ini, berlebihan bicara, berlebihan memandang, berlebihan makan dan selanjutnya, orang-orang yang berlebih-lebihan seperti ini mereka akan menyia-nyiakan banyak waktu. Berlebihan memandang, Anda nonton sampai 2 jam. Bukankah Anda sedang buang waktu? Berlebihan bicara, Anda ngobrol di pos penjagaan sampai jam 2 malam. Bukankah Anda sedang mengorbankan waktu? Maka kata beliau, jauhi hal-hal yang berlebihan agar Anda bisa menghemat waktu. Karena hal-hal yang berlebihan ini akan memboroskan waktu dan akan menyia-nyiakan umur. Jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan lagi pertemuan yang akan datang, halaman 235 tentang bagaimana seseorang menyadari nikmat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon nasihat bagaimana menertibkan anak-anak di masjid agar anak-anak tetap senang dan nyaman berada di masjid. Ini tantangan di semua negara, bukan cuma di Cimanggis. Pasalnya dunia anak, dunia bermain. Kalau udah nggak bermain lagi, mungkin anak sakit atau bukan anak lagi, bukan anak-anak lagi. Tapi sepanjang ini anak-anak, berarti kecenderungannya adalah kecenderungan bermain. Dan ini PR di semua negara, bukan cuma di Indonesia atau di Cimanggis. Ya, di semua negara seperti itu. Nah, dalam agama kita anak-anak disuruh sholat di usia, kalau nggak sholat dipukul di usia. Nah, anak-anak yang sudah di usia 7 tahun bawalah ke masjid. Tapi kalau belum, ya jangan. Karena sebelum mencapai usia 7 tahun, Anda tidak disuruh untuk menyuruh anak sholat. Ya. Tapi kalau udah 7 tahun sudah ajak ke masjid. Kemudian ajak ke masjid dan sholat bersama Anda. Jangan sholat sama dengan kawan-kawannya. Kalau sampai di masjid anak-anak nyari dia sendiri. Itu sholatnya 30%, bercandanya 70%. Ini tips saja, karena sesungguhnya kita pun nggak selalu bisa seperti itu. Karena kita nggak selalu ada di rumah, bukan? Ya, Masya Allah. Kita nggak selalu ada di rumah. Ala kulli hal, yang terpenting jamaah sekalian, kita juga harus sabar. Bapak-bapak ini harus sabar dengan anak-anak. Kalau Anda ingin anak nggak bercanda, nggak mungkin. Berarti mereka jangan di masjid. Apa Anda mau anak-anak jangan ke masjid? Anda juga nggak mau. Nah, kita hanya bisa minimalisir. Misalnya anak ini diselang-selingi. Saya lihat di salah satu masjid itu ada sapam khusus. Jadi sapam ini menertibkan anak-anak sampai imam takbir. Nah, ini sapam ini melihat anak-anak. Nanti begitu imam akan ruku, barulah
petugas ini ikut sholat. Setelah anak-anak tertib. Ala kulli hal kita juga nggak menemukan solusi yang terbaik. Hukum menjual alat pancing ikan bagaimana? Mancing ikan boleh bukan? Boleh, tapi kalau berlebihan penyakit. Nah, itu yang baru saja kita bicarakan. Menjual alat pancing ikan, Anda husnuzon saja ini menjual untuk orang yang memang berburu ikan, bukan untuk orang yang nangkap lalu dibuang. Jadi kalau Anda bertanya hukum aslinya boleh. Karena memancing ikan itu boleh dalam agama kita. Sesuai dengan itu dibenarkan. Cuman kasih nasihat, Bapak kalau mancing ambil ikannya ya. Jangan berlebihan. Bagaimana cara membayar atau mengganti atau mengqadha puasa Ramadan yang pernah beberapa kali atau beberapa hari tidak dilakukan? Tentu ini orang yang tidak berpuasa karena uzur. Karena qadha itu keringanan bagi orang yang uzur. Maka tidak ada qadha bagi orang yang tidak uzur. Sengaja tidak puasa, Anda nggak berhak dapat uzur qadha. Tapi kalau memang Anda nggak berpuasa karena ada halangan, karena musafir, karena sakit dan lain-lain, maka lakukanlah qadha. Qadha yang terbaik jemaah sekalian. Pertama, dari segi waktu Anda nggak perlu menyegerakan qadha. Misalnya Ramadan, Syawal enggak mesti. Tapi kalau Anda lebih segerakan tentu lebih baik. Haruskah berturut-turut? Enggak boleh selang-seling? Jawabannya boleh selang-seling. Karena Allah dalam Al-Quran tidak mengatakan harus berturut-turut. Ya, Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka ganti puasa pada hari yang lain. Allah tidak syaratkan harus berturut-turut. Sunnah wudu adalah cuci tangan berkumur-kumur menghirup air dengan hidung. Bila tidak dikerjakan, apakah menyebabkan tidak sah salat kita? Jawabannya salatnya tetap sah. Wudunya pun tetap sah. Hanya saja ini rugi. Ini yang tadi kita katakan mindset asal tidak dosa. Baik. Jadi rugi. Wudunya sah, salatnya sah. Bagaimana pembagian hasil kontrakan dari rumah waris yang dikontrakkan berdasarkan hukum waris? Jadi orang tuanya wafat, meninggalkan rumah kontrakan. Bagaimana cara membaginya? Ya, dibagi nilainya. Ini rumah dijual, lalu kemudian hasil penjualan dibagi. Bagi istri berapa? 1/8 kalau masih ada anak-anak. Sisanya 7/8 dibagi di kalangan anak-anak perempuan 1 kali, anak laki-laki 2 kali. Begitu cara membaginya. Atau Anda kakak beradik setuju, ini harta waris, kita jadikan harta musyarakah. Kita jadikan harta bersama. Nah, begitu Anda kakak beradik setuju, status harta ini bukan lagi harta waris tetapi harta musyarakah. Tapi alangkah baiknya dibagi dulu secara waris Islam. Secara waris Islam, nilai rumah ini 5 miliar misalnya. Berdasarkan pembagian Islam, kamu dapat 2 miliar, saya 2 miliar, adik kita yang perempuan 1 miliar. Sudah tahu bagian masing-masing? Sudah. Kita jual atau bagaimana? Oh, kita jadikan saja harta musyarakah, harta bersama, kenang-kenangan dari orang tua. Setelah harta ini menjadi harta musyarakah, silakan Anda kontrakkan, dan hasil kontrakan dibagi sesuai kesepakatan, bukan sesuai waris lagi. Karena status harta sudah berubah, bukan lagi harta waris tetapi harta musyarakah. Maka yang terbaik, bagi dulu secara waris Islam. Setelah masing-masing tahu bagiannya, arahkan untuk kesepakatan bermusyarakah. Kalau sudah harta musyarakah, maka pembagian hasil kontrakan sesuai kesepakatan. Ada yang berpendapat pembagiannya dibagi rata. Adakah dalilnya? Enggak. Kalau memang harta itu adalah harta waris,
maka dia tidak boleh dibagi rata, tetapi dibagi sesuai dengan faraid. Kecuali setelah dibagi secara waris, kakak pertama laki-laki 2 bagian, kakak kedua laki-laki 2 bagian, yang ketiga bontot perempuan dapat 1 bagian. Kamu udah tahu bagian kamu 1 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Iya, itulah hukum waris. Bagaimana sekarang kita jalankan waris? Enggak, kita bagi rata aja. Setuju? Kalau semuanya sudah setuju, gak jadi soal. Dibagi saja secara rata. Tapi pembagian secara rata itu terlebih dahulu dibagi secara syariat, agar masing-masing lihat bagiannya dulu. Kalau sudah lihat bagiannya, lalu semuanya sepakat untuk dibagi rata, enggak jadi soal jamaah sekalian. Lalu saya bilang, saya enggak ngambil bagian, buat kamu aja. Boleh enggak tuh? Boleh. Jangankan bagi rata boleh, menggugurkan bagian 100% pun boleh. Saat ini marak dengan berita-berita korupsi di kalangan pejabat, termasuk di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Padahal mereka saat dilantik disumpah. Apakah mereka tidak takut akan risiko tersebut dosa? Bagaimana upaya memberikan dakwah kepada mereka? Ya kalau datang di sini kita kasih dakwah. Tapi kalau nggak datang ya susah. Yang bisa Anda lakukan adalah tulislah pesan-pesan berharga di media sosial Anda. Atau kalau Anda tahu si fulan ini koruptor, Anda masuk ke Twitternya, kasih tahu Bapak, makanan haram itu menghambat doa, makanan haram itu merusak anak-anak, makanan haram itu pintu neraka. Anda nasihati dia. Orang kalau udah dapat yang manis lupa. Selalu lupa orang kalau sudah manis. Lupa kan kalau gula itu berbahaya. Kenapa? Karena manis itu melalaikan. Begitu dokter bilang gula Bapak sebanyak 500. Baru ketahuan. Baiklah, salah satu tanda kiamat besar adalah munculnya dukhan, di mana akibatnya peradaban manusia akan kembali ke zaman dahulu, sehingga perang akhir zaman hanya memakai pedang, panah dan tombak. Apakah dukhan yang dimaksud berasal dari hantaman meteor ke bumi? Enggak. Dukhan ini adalah asap yang datang dari atas ke bumi. Jadi kalau peperangan itu dari bawah ke atas. Ini tidak. Dukhan pada hari kiamat, jelang kiamat adalah asap yang datang dari atas ke bumi. Dari atas, dari langit, dari awan. Anda belum lihat kan asap dari atas ke bawah, udah lihat belum? Belum. Nanti akan datang. Mudah-mudahan pengen ketemu, Pak. Nabi SAW, dukhan ini tuh turun dan ini mematikan orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman, asabat humuz zakmah. Orang-orang beriman semuanya mengalami filah, tapi orang-orang kafir rata-rata mati. Pada akhir zaman maka seorang laki-laki dan perempuan perbandingannya 1:50. Apakah pada saat itu dapat dikatakan seorang pria boleh menikah lebih dari 4 orang? Oh, enggak juga. Jangan main-main itu. Enggak boleh. 4 aja Anda enggak dapat restu. Coba aja 4 diracun Anda waktu makan. Enggak, jadi tetap hanya dibolehkan sampai 4. Ini kawan kita menghibur diri. Kita hargai saja. Dengan berdalil bahwa selama kedua orang muslim bertemu, kemudian keduanya saling berjabat tangan, maka selama masih berjabat tangan dosa-dosa si muslim akan berguguran. Maka seorang ustaz meminta agar kita habis selesai sholat fardu sesuai selesai salam, maka sebaiknya melakukannya. Oh salah, hadisnya bukan begitu. Hadisnya adalah apabila seorang muslim bertemu lalu mereka bersalaman. Jadi bersalamannya saat bertemu, bukan selesai sholat. Idza tasafahal musliman, kalau 2 orang bertemu dan bersalaman, tahattat anhuma dunubuhuma, maka gugurlah dosa-dosa yang terjadi di antara mereka. Ya. Jadi anjuran bersalaman di situ adalah saat bertemu, bukan selesai sholat. Kalau selesai sholat tidak boleh. Oh ini fatwa Wahab, bukan fatwa Wahab. Anda lihat Majmu' Muhazzab ditulis Imam Nawawi.
Ditulis siapa? Imam Nawawi. Dan lihat di situ beliau mengatakan bahwa salam-salaman selesai salat hukumnya bid'ah makruh. Itu bahasa beliau, bid'ah tapi makruh. Dan Imam Nawawi tidak bersendiri memfatwakan itu. Beliau pun mengutip itu dari Imam Al-Iz bin Abdus Salam. Jadi larangan salam-salaman setelah selesai salat itu datang dari ulama Syafi'iyah. Kalau Anda butuh referensinya, Fatwa Iz bin Abdus Salam. Mungkin ini sulit, yang lebih gampang adalah Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau Anda pengen bukunya, Anda pinjamin. Ya. Seorang ustaz mengatakan bahwa terlalu banyak istighfar pada seorang muslim justru bisa berbuah dosa dengan alasan seakan si muslim sedang berburuk sangka kepada Allah karena tidak yakin dosanya diampuni oleh Allah. Ini berlebihan juga. Karena kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha dzikran, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Semua yang zikir sebanyak-banyaknya, tasbih sebanyak-banyaknya, takbir sebanyak-banyaknya, termasuk istighfar sebanyak-banyaknya. Ini salah pertama. Salah yang kedua, istighfar sebanyak-banyaknya itu kan gak selalu untuk menghapus dosa. Karena istighfar dalam, kita sudah sampaikan dalam kajian, istighfar dalam agama kita memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama menghapus dosa. Fungsi yang kedua untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam kebaikan. Salat Anda penuh kekurangan, puasa Anda penuh kekurangan. Baik. Yang terakhir, jika sudah ada niat dan sadar untuk bertaubat dan melakukan salat taubat, tapi dalam perjalanan mengulangi dosa lagi dan hal ini terjadi berulang-ulang, mohon arahan yang harus dilakukan seperti apa. Jamaah sekalian, orang berhasil itu orang yang bangkit lebih sering daripada jatuh. Anda jatuh 3 kali, bangkitlah 4 kali, Anda akan berhasil. Anda jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali, Anda akan berhasil. Orang-orang saleh juga begitu. Orang-orang yang taubatnya lebih banyak daripada dosanya. Kalau Anda berdosa 3 kali, jangan taubat 3 kali, tapi taubat 4 kali. Kalau dosa Anda sebanyak 10, taubatlah sebanyak 15 kali. Kalau taubat Anda lebih banyak daripada dosa Anda akan beruntung. Untuk Anda saya sampaikan hadis qudsi. Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adznaba 'abdi dzamban." Hambaku berdosa, kata Allah. Jadi ada seorang hamba melakukan dosa, setelah berdosa dia mengatakan, "Allahumma ighfirli wa tub 'alayya." Allahumma ighfirli. Apa jawaban Allah? Apabila berdosa Anda mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma tub 'alayya, apa jawaban Allah? Allah menjawab, "Adznaba 'abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidz-dzambi wa yaghfiru dz-dzamba. Ghafartu li 'abdi." Hambaku telah melakukan dosa, namun ia tahu bahwa aku satu-satunya yang mengampuni dosa. Aku ampuni hambaku. Kata Nabi, lalu orang tersebut setelah berlangsung waktu sekian lama melakukan dosa yang sama. Lalu dia berkata, "Ay Rabbi, izni adzabtu dzamban faghfir li wa tub 'alayya." Wahai Rabbku, aku telah kembali melakukan dosa yang sama, dan tak ada yang mengampuni aku kecuali Engkau, ampunilah aku. Allah menjawab, hambaku berdosa kembali, tapi dia tahu bahwa hanya aku yang maha mengampuni. Aku ampuni hambaku. Berselang waktu beberapa lama, orang ini kembali melakukan dosa yang sama. Lalu dia mengatakan, "Ay Rabbi, adzabtu dzamban faghfir li wa tub 'alayya." Wahai Rabbku, aku kembali lagi kepada dosa itu, dan tak ada yang mengampuniku kecuali Engkau. Ya Allah, ampunilah aku. Allah menjawab, hambaku melakukan dosa lagi, tapi dia sadar bahwa tak ada yang mengampuni kecuali aku. Aku ampuni hambaku. Allah mengatakan, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Wahai hambaku, silakan berdosa berapapun jumlahnya, sepanjang engkau taubat akan aku terima.
Oleh sebab itu iblis berkata, "Ya Allah, akan kuhancurkan hamba-hamba dengan dosa." Allah menjawab, "Akan kuampuni mereka sepanjang mereka bertaubat." Oleh sebab itu jamaah sekalian, sebagian orang yang saleh apabila telah sampai di akhir malam bermunajat kepada Allah. Dalam munajat itu dia mengatakan, "Allahumma ra'aitu nafsi fa akhaf wa ra'aituka rabbi fa artaji. Allahumma amin rawati wa a'ti raja'i." Ya Allah, semakin aku melihat diri, semakin aku melihat ketakutan. Mulutku penuh dusta, mataku penuh dosa, telingaku penuh dosa, hatiku penuh dengan karat dan kotoran. Ya Allah, semakin aku melihat diri, semakin aku melihat ketakutan. Tapi semakin aku melihat dirimu, semakin aku melihat harapan. Ya Allah, lepaskan aku dari ketakutan ini dan berikan aku harapanku. Ketakutanku adalah diriku dan harapanku adalah Engkau. Baik jemaah sekalian, sampai di sini sebagai penutup. Hari ini Sabtu setelah salat maghrib ada kajian di Masjid Ibnu Katsir dengan judul "Jangan Merasa Yang Terbaik". Ini akan disampaikan oleh Ustadz Fadil. Ustadz Fadil dekat dengan saya. Beliau menyelesaikan kuliah di Madinah jurusan hadis. Nanti Anda datang, sampaikan kirim salam dari saya, supaya Anda dekat juga. Manhajnya benar gak tuh? Lihat aja pendidikannya, manhajnya terjawab dengan pendidikannya. Kalau pendidikannya di Madinah bukan 2 hari, tapi 4 tahun lebih. Ya kalau itu bukan manhaj apa namanya? Baik jamaah sekalian, maka oleh sebab itu Anda hadir. Kalau tidak ada halangan, ba'da maghrib di Masjid Ibnu Katsir dengan judul "Jangan Merasa Yang Terbaik". Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.